Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman, Anahu sungguhnya Humaid sami'a telah mendengar Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu Amma hajjah, dalam waktu amma hajjah di tahunnya dia berhaji. Aku dengar alal mimbar, atas mimbar, wa tanawala, dan beliau membawa kusatan seikat min sya'rin, dari rambut, kanat yang adanya rambut itu fiyati harsiyin, di tangannya anak seorang pembantu atau pembantunya seorang amir atau seorang anaknya amir juga bisa. Waqala, maka berkata Sayyidina Muawiyah, ya ahlal Madinah wa ahli Madinah, aina mana ulama kalian. Sama itu aku telah mendengar an-Nabiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyalaha melarang an misli hadihi, dari semacam ini, yaitu menyambung rambut dengan rambut. Jadi itu ada seikatan rambut itu, yang rambut itu digunakan untuk nyambung rambut-rambut para wanita, dibawa oleh seorang anak atau seorang pembantu tadi. Wa yaqulu, dan beliau berkata, innama halakat, hanyalah hancur Bani Israel khina takhadha, ketika dia telah mengambil hadhihi ini nisa'uhum, para wanita mereka, muttafaqun alaih. Maksudnya mengambil itu menggunakan rambut untuk menyambung rambut-rambutnya demi untuk mempercantik diri. Yang seperti itu enggak boleh, itu haram juga. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Jadi namanya Islam itu mengajari kita ini bukan hanya sholat dan puasa, bukan, tapi juga mengajari yaitu jujur. Orang itu kalau rambutnya itu pendek, ya jangan dipercantik dengan memanjangkan. Kalau rambutnya itu sedikit, jangan dipercantik dengan rambut yang diperbanyak dengan ditambahi, yaitu disambung-sambung dengan rambut yang lain sehingga bisa menipu orang lain. Seperti itu enggak, ya apa adanya yang dikasih. Kalau memang bentuknya begini, ya begini, begitu itu. Giginya besar-besar, ya biarkan besar-besar, ya besar-besar, dikikir sampai kecil-kecil. Nah, ini biar cantik katanya, atau biar ganteng. Nah, ya seperti itu. Jadi dibiasakan orang seadanya, ikhlas, gak usah tipu-tipu. Kalau udah tua ya tua, nggak usah disemir hitam. Katanya semir hitam, nggak boleh nyambung rambut, nggak boleh melancipkan gigi atau merenggangkan gigi, juga boleh, biar tambah manis, pokoknya begitu, giginya dilancipkan. Nah, ya itu direnggang-renggangkan, perasaan tambah manis. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, beliau melaknat al-wasilata, wanita yang menyambung rambut, wal mustausilata, dan wanita yang pengen disambung rambutnya, wal washimata, dan wanita yang menato, wal mustaushimata, dan wanita yang minta ditato, muttafaqun alaih. Ini banyak ini dipakai. Arti tato itu ya mulai zaman Nabi sudah ada. Itu dengan cara orang dulu, sama aja orang dulu dengan zaman sekarang itu. Yaitu dengan menusuk-nusukkan jarum ke kulit sambil dibubui pewarna, terus tusuk-tusukkan, pewarna tusuk-tusukkan gitu. Tuh biar masuk ke dalam. Ya, ini haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar seperti itu. Merubah-rubah.
Ada yang warna-warni. Kalau zaman dulu biasanya warnanya agak kehijau-hijauan, ada hitam, kehijau-hijauan. Sekarang ada merah, ada hijau, macam-macam. Itu warnanya. Wa an Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abdullah bin Mas'ud, la'ana semoga melaknat Allah al-washimati, wanita-wanita yang mentato, wal mustawshimati, wanita-wanita yang minta ditato, wal mutanammisati, dan wanita-wanita itu yang mencabuti atau menghilangkan bulu alis, biar alisnya lebih kecil, seperti nampak bagus perasaannya itu. Wal mutafallijati, dan para wanita yang merenggangkan gigi, lil husni, untuk kecantikan. Al-mughayyirati, yang mereka semuanya merubah khalqallah, ciptaan Allah. Sudah dicipta Allah seperti itu, dirubah-rubah. Faqalat, maka berkata lahu kepada Abdullah bin Mas'ud, imra'atun, seorang wanita, fi dzalika, di dalam masalah ini. Anak wanita itu suka cantik, maka akhirnya dia itu usul, mbok ya aja dilaknat begitulah. Nah, mbok ya jangan ngelaknat begitu toh. Ya tanah wanita itu ya pengennya cantik, makanya ya itu menghilangkan bulu alis, bulu mata, menghilangkan bulu alis, dan membuat tato-tato di tubuhnya begitu itu, dan yang lain-lain. Mbok ya dilaknat begitu. Jangan melaknat begitu. Faqala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, wa mali. Wa mali, apa yang terjadi padaku? La al'anu, kok aku tidak melaknat man orang la'ana yang telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, padahal mengikuti Rasulullah itu fi kitabillahi, ada perintah di dalam kitabnya Allah. Maqala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa ma, dan apa atakum, yang datang kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa perkara itu, fakhudhuhu, maka ambillah. Ama, dan perkara nahakum, yang melarang kalian, Rasulullah mengarang kalian, anhu, dari perkara itu, fangtahu, maka hentikanlah. Muttafaqun alaih. Kenapa aku tidak melarang? Kenapa aku tidak melaknat? Ini loh perintah Allah, supaya aku mengikuti Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah juga melaknat mereka, dan Rasulullah melarang mereka untuk membuat tato, untuk merenggangkan gigi, merubah-rubah gigi, dan juga untuk menghilangkan bulu alis. Al-mutafallijah. Mutafallijah hiya adalah allati wanita tabrudu, yang mengikir, min asnaniha, dari gigi-gigi mereka, litaba, ada supaya tambah saling menjauh, ba'duha, yang satu, min ba'din, dari yang lain, qalilan, sedikit, biar agak jauh sedikit begitu. Jadi kalaupun gandeng itu yang bagian atas, yang bagian bawah agak dilincipkan sehingga agak renggang, seperti itu. Enggak tahu lah bagaimana bentuk-bentuknya, yang perasaannya itu baik. Wallahu a'lam. Wa tuhassinuha, dan memperbaiki asnan, wa huwa mutafallijah, wa huwa, yaitu falaj ini maksudnya adalah al-wasru, ngikir. Wan namisatu, dan namisah hiya adalah allati wanita ta'khudu, yang mencabuti atau menghilangkan min sya'ri hajibi ghairiha, dari rambut alisnya orang lain. Turakikuhu, untuk menipiskannya atau mengecilkannya, liyasir, supaya jadi hasanan, cantik. Wal mutanammisah, dan mutanammisah allati adalah wanita, ta'muru, yang memerintah, man, orang, wanita lain atau orang, yaqulu, yang berbuat, biha, untuk mencabuti bulu atau menghilangkan bulu alis, ta'muru biha, ta'muru yaf'alu, yang dia
Man yaf'alu biha dzalika. Man orang yaf'alu yang berbuat, orang itu biha kepada orang lain, dzalika mencabuti bulu. Jadi man yaf'alu biha kepada imra'ah, ya kepada ghair itu maksudnya. Ya ghair itu siapa? Ya mutanamisah ini. Allati ta'muru man yaf'alu biha kepada mutanamisah itu dzalika mencabuti bulu. Semuanya ini dianjurkan kita, ini apa yang diberikan oleh Allah itu ya ridha. Kita diberi harta sedikit banyak oleh Allah, ridha, senang, qanaah. Kita diberi tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya, ya senang, disyukuri, alhamdulillah, jangan dirubah-rubah. Diberi hidung kayak begitu, ya alhamdulillah, masih bisa dibuat untuk nyedot angin, alhamdulillah. Jangan dirubah-rubah. Tidak ada orang itu pengen ngerubah-ngerubah sampai hidungnya dirubah, bibirnya dirubah, sampai pipinya dirubah, dibolongi. Sampai rumah saya itu ya biar jadi pusat perhatian. Manusia senangannya apa? Senangannya itu. Kesenangan manusia itu kalau jadi pusat perhatian. Semua orang menoleh, semua orang melihat. Makanya pengennya jadi secantik-cantik mungkin. Kalau sudah nggak bisa cantik, gimana? Sejelek-jelek mungkin dibuat juga. Ada yang buat seperti itu. Sehingga diorek-orek wajahnya itu biar jadi pusat perhatian. Nah, wajahnya ini ditato habis itu. Sampai seperti bentuknya kayak macan katanya. Sehingga ini macan manusia. Nah, hingga jadi perhatian. Begitu itu bangga. Semuanya itu hanya karena riya aja, Bang. Semua itu kalau orang sudah pengen diperhatikan orang, dilihat orang, bisa pamer kepada orang, bisa riak kepada orang, perasaan itu adalah kepuasan, yaitu hancurlah seseorang. Ini adalah baru pada tubuhnya, belum lagi nanti akhirnya masih akan terbiasa sampai pada amal. Tubuhnya dipamerkan, amalnya dipamerkan, puasanya dipamerkan, ibadahnya dipamerkan, dakwahnya dipamerkan, apapun jadi pamer sampai sana, sampai akhirat dibohongkan oleh Allah. Bohong itu semuanya karena orang, bukan karena aku, kata Allah. Sehingga tidak diterima semua oleh Allah SWT. Hati-hati. Perkara yang parah itu dimulai dari perkara yang sedikit, kelihatannya ringan. Semua dosa-dosa besar itu dilakukan itu dikarenakan awalnya adalah dari dosa kecil. Ketika dia ini sudah meremehkan dosa kecil, maka akhirnya juga akan mengamalkan dosa besar. Maka hati-hati. Makanya hati-hati. Maka kenapa orang itu berbuat haram? Orang itu berbuat haram itu dikarenakan hanya karena meremehkan subhat. Oh, enggak subhat saja. Subhat itu apa artinya? Subhat itu adalah perkara yang kamu tidak tahu apakah ini haram atau halal. Kemudian kamu sudah tidak peduli lagi kalau kamu mengamalkan subhat, jadi kamu tidak ada peduli lagi halal apa haram, nggak peduli. Amal aja, yang penting enak. Amal aja, yang penting enak. Makan aja, yang penting enak. Itu. Kalau sudah kamu itu tidak tahu halal, tidak tahu haram, atau itu subhat, kok sudah berani maju, yaitu artinya kamu itu ya siap untuk makan yang haram. Siap memang haram. Ada tai, ya dah, dibentuk itu tai itu dibentuk roti, ya dah. Kamu tidak tahu kalau itu tai. Terus dikasih bau-bauan, baunya itu kayak bau roti, sedap gitu kesini. Makanya ini ada roti. Tapi katanya itu nggak tahu dibuat dari apa. Maksudnya iya nggak jelas itu kayak apa, dari tai apa betul-betul roti nggak ada. Sedap sedap nih, sedap. Akhirnya apa? Makailah, makan habis, makan enak, perasaannya enak,
sudah tahu betulan itu tadi tai, tetapi sudah dimasak, dicampur dengan micin, dikasih bumbu gini sehingga rasanya jadi enak. Tai, ternyata enak tai. Besoknya beli lagi, malah beli, sudah tahu itu taek, itu sudah beli. Karena sudah merasakan enak. Itulah subhat. Perkara haram itu seperti taek itu. Kamu nggak tahu ada sak, apakah ini taek, apa itu roti, betul. Maka kamu makan. Begitu kamu sudah merasakan enak, itu haram itu, ternyata itu betul, itu babi. Enak, terus bablas kan? Amblas. Maka dikatakan barang siapa man khama khawlal khima yusiku ayyaka afi. Barang siapa mendekati, ini perumpamaan, mendekati tanah larangan seorang raja, maka mesti akan masuk dalam tanah larangan itu dan akhirnya dihukum sama raja. Setiap raja itu mempunyai tanah larangan, tanah yang khusus untuk keluarganya raja aja, orang lain nggak boleh masuk. Zaman dulu itu begitu. Maka Nabi mengatakan ala inna khimallahi maharimah. Tanah larangan Allah itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu perumpamannya. Nah, orang itu kalau mendekati perkara haram dengan makan subhat, maka akhirnya dia itu akan masuk ke dalam perkara haram. Itu giyebuki sama pangeran. Paham ya? Maka hati-hati, jauhilah subhat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اعز فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.